Siapkan dulu. Siap gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Aris. Aris kalau kelas satu lagi. Satu lagi. Ada. Siapa? Kapsa. Itu 4 orang. Ya, saya bukan pembelajaran. Berarti hari ini ada 5 orang yang tidak hadir. 3 angka, 2-nya di posting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada diri kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Nabi Muhammad ini. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Semangat ya siang hari. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita es breaking dulu ya. Iya, Bu. Es breaking adalah tepuk nyamuk dan tepuk angin. Jadi kalau ibu mengatakan tepuk nyamuk, kita bertepuk 1 kali sampai mengucapkan hap. Hap. Nah, tepuk nyamuk. Hap. Ya kan? Kalau ibu mengatakan tepuk angin, maka kita tidak justru gini. Terlalu sering. Ya. Kalau sambil membunyikan gitu ya. Nah, tepuk angin. Tepuk nyamuk. Tepuk angin. Dengarkan instruksinya. Tepuk nyamuk 3 kali. Tepuk nyamuk tepuk angin 3 kali. Tepuk nyamuk tepuk nyamuk tepuk angin 3 kali. Gitu ya. Gitu. Tapu tapu tapu. Ya. Oke, kita ulang ya. Tepuk nyamuk tepuk angin 1 kali. Tepuk nyamuk tepuk angin 3 kali. Ya. Kita ada cuma yang kurang konsentrasi menyebutkan nama temannya yang paling jenius di dalam kelas ya, kalau nggak salah. Oke, kita sekali lagi ya. Banyak aku adrenalin. Tepuk nyamuk tepuk angin 3 kali. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang klasifikasi. Ya, klasifikasi konflik. Ya, kita belajar konflik. Klasifikasi konflik itu ada yang masih ingat salah satu contohnya atau jenisnya yang dikatakan termasuk klasifikasi konflik. Ya, konflik dalam individu. Ada yang lagi ingat satu lagi-laginya? Yang salah satu contoh yang termasuk klasifikasi konflik. Selain konflik individu, lawan dari individu apa? Iya, ada konflik kelompok sosial. Oke. Hari
teori konflik. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kompetensi KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.4 tentang menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon. Jadi kita akan menganalisis teori konflik. Indikator yang akan kita raih ya, atau yang akan kita pelajari yaitu menelaah teori konflik. Nah, oke lanjut. Sebelum kita masuk ke materi yang terlalu jauh tentang teori konflik, itu mau putarkan dulu sebuah video yang ditonton. Class, pass the test papers down. Take it one step at a time, okay? When do earthquakes occur most often? Around the ages of tectonic. Tectonic plates. Do you understand what it means? These plates cause areas of erosion. As you can see, those have roof that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject matter? Yeah, I'm trying to get C5 on the exam. Sure, Shirley. 如果这个天气遮住的是2个点，不然天气这么大的雨。哦，是累积来的，每年的雨季大概就是这个时候。You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Oke, udah, baik. Ada yang bisa petikin pada video di atas? Ya, teruslah bekerja keras. Lagi? Ya, jangan pantang menyerah. Ya, ada yang lagi? Satu orang lagi? Ya, tetap semangat. Jadi dalam hidup itu hidup itu kadang-kadang namanya tidak ada istilah gagal. Ya, dalam menjalani hidup, dalam menempuh hidup itu tidak ada istilah gagal. Yang ada hanyalah keberhasilan yang belum tercapai atau keberhasilan yang tertunda. Selama kita mau bekerja keras, selama kita mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak yang dinilai oleh Allah itu bukan akhir, tapi bagaimana prosesnya kita untuk mencapai akhir itu. Itulah namanya hidup. Jadi tetap semangat apapun yang kita hadapi, apalagi dalam proses pembelajaran. Kita sudah bekerja keras, sudah belajar mati-matian, ternyata kita ulangan, tetap nilainya juga tidak tuntas. Ingat, yang penting kita sudah berusaha. Hasil, ya, itu serahkan kepada Allah. Yang penting sudah ikhtiar, usaha, bekerja keras, itu sudah yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah mau berubah lebih baik. Kita sudah bertanggung jawab dengan diri kita. Maka itu adalah pribadi
manusia yang lebih indah daripada kita tidak melakukan apa kemudian menyerah. Kemudian tidak tuntas, yang masa mengulang, dia mengulang begini. Itu bukan tipe orang yang mau berjuang. Jadi silakan berjuang dulu untuk hidupkan. Nanti kalau sudah mesti berjuang, serahkan semua hasilnya. Hasilnya itu, hasilnya itu yang terbaik untuk kita. Oke? Oke, sekarang kita belajar ya. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bagi dulu ya. Kita bagi kelompok, kelasnya dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi ibu mau kita menghitung dari angka 1 sampai 6, mulai dari Anan dan Arfan. Kalau nomor 2 Ya, ibu sudah bagikan bahan aja, ya. Itu materi kita bagikan ibu sekarang. Ibu bagikan kita. Mari kita sama-sama belajar baca, kemudian kita pahami sambil itu menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis teori komputer yang menyajikan hasil diskusi tentang analisis teori konflik. Jadi, ya, tadi lagi di bahan ajar itu akan ada materi tentang 3 tokoh sosiologi. 3 tokoh sosiologi itu akan memberikan pendapatnya atau teorinya tentang apa sih konflik. Kemudian nanti ibu kasih tugas, nanti ibu tampilkan 2 video. Kemudian kalian akan analisis video tersebut. Video pertama atau video kedua itu termasuk kepada teorinya siapa? Teorinya tokoh A, tokoh B, tokoh C. Nanti kalau kita sudah berdiskusi menemukan video tersebut termasuk teori ini, kemudian kalian akan naik mempresentasikannya di depan kelas, ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Ya. Sekarang gambar di atas, apakah termasuk konflik? Kenapa termasuk konflik? Satu orang angkat tangan. Apa? Hah? Ya, Nabila. Karena melibatkan dari 1 orang. Ada yang lain? Kenapa gambar di atas? Atau gambar di atas bukan termasuk konflik atau termasuk? Termasuk. Ya, 1 orang coba.
Baik. Apa Bazi? Kenapa termasuk konflik? Adanya perbedaan pendapat tentang yang berdemo sama yang didemo. Ya, karena terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan antara yang satu dengan yang lain. Jadi, kalau demonstrasi termasuk konflik. Ya. Ya betul. Gambar di atas adalah termasuk konflik. Ya. Kemudian, apakah kalian pernah mendengarkan tentang teori konflik sebelumnya? Pernah? Ya, teori siapa yang pernah kita dengarkan? Salah satu tokoh teori konflik yang pernah kita tahu, yang pernah kita baca, siapa? Hah? Ran? Ya, Ran Jabar yang kemarin kita pelajari pas klasifikasi konflik itu. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh atau teori yang pertama. Teori konflik yang pertama itu menurut Karl Marx. Jadi kalau ada pertanyaan yang bagaimana model Karl Marx seperti ini ya, menjadi putih. Nah, itu adalah tokoh sosiologi atau tokoh yang akan memberikan pendapat tentang teori Karl Marx. Jadi teori konflik kalau menurutnya Karl Marx adalah pertentangan atau perbedaan kelas sosial. Kelas sosial dalam sosiologi itu terbagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi kalau ada perbedaan kepentingan antara kelas atas, menengah, dan bawah atau terjadi demonstrasi, maka itu termasuk adalah konflik. Jadi menurut Karl Marx adalah perbedaan atau pertentangan antara perbedaan kelas sosial. Kelas sosial itu dalam sosiologi kita ada 3 ya. Jadi di sini kita garis bawah di sini ya. Yang terjadi perbedaan kelas, kelas yang dimaksud konflik itu adalah perbedaan kaum kelas borjuis dengan proletariat. Kaum borjuis adalah kaum penguasa atau pemilik modal. Sedangkan kalau proletariat adalah buruh atau budak. Jadi kalau ini saling berbeda kepentingan seperti ada saya seorang pengusaha, saya punya pabrik. Kemudian saya memiliki karyawan saya adalah buruh. Ketika saya memiliki kebijakan, kemudian buruh saya tidak setuju dan melakukan demonstrasi, maka dikatakan ya, yang termasuk adalah pertentangan atau perbedaan kelas antara kaum borjuis dengan kaum proletariat. Oke? Ngerti? Oke, lanjut. Dalam teori Karl Marx yang dikutip dari Ran Jabar ada 4 fakta. Yang pertama, konflik itu terjadi pasti karena ada struktur kelas. Ya, ada struktur kelas kan? Ya, ada ketua, ada wakil, dan selebihnya seperti struktur kelas kita. Kemudian ada kepentingan ekonomi yang saling bertentangan. Jadi kalau ada bentuk pertentangan pasti namanya konflik. Kalau sejalan maka kenapa yang bukan namanya konflik. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh besar. Maksudnya dari pengaruh besar orang kaya terhadap orang miskin. Kemudian yang terakhir adanya berbagai pengaruh konflik kelas atas dan atau konflik kelas ya. Itu jelas. Lanjut. Sekarang yang kedua, teori ini menurut Lewis Koser. Inilah Bapak Lewis Koser. Kalau kita tidak pernah lihat ya, Anda tahu namanya sebelumnya dari ini. Konflik menurut Lewis Koser adalah konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang mempertanyakan penerimaan mereka. Artinya dia butuh diakui. Kalau tidak diakui maka itu terjadi konflik. Contohnya itu pada saat terjadi namanya pada sejarah ini apa namanya saya lupa itu yang revolusi industri ya. Itu kan buruh ada buruh yang atau budak itu yang tidak dibayarkan gajinya. Jadi kalau mereka mendemo atau memaksa kaum borjuis atau lapisan atas untuk bahwa mereka diakui, maka itu namanya konflik dalam Lewis Koser. Ya, pokoknya dia bergejolak untuk diakui begitu bahwa saya adalah bagian dari kalian. Nah, itu termasuk bagian dari konflik Lewis Koser. Ya, mempertanyakan bahwa saya butuh pengakuan bahwa saya ini ada. Ya. Kayak kita kalau kita berteman dalam satu kelas, ternyata dalam satu kelas itu ada teman yang dimarginalisasikan atau yang seolah-olah dia ada tapi tidak pernah dianggap ada. Ketika dia marah, memberontak, maka dia termasuk konfliknya Lewis Koser. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Saya ini ada. Kenapa kau hanya
adalah konflik dari Lewis Akoser. Lanjut. Konflik ini dipengaruhi, konflik itu terjadi berapa lama? Itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, semakin luas tujuan konflik, maka semakin lama konflik itu terjadi. Ya, semakin lama tujuannya atau semakin lama tujuannya tercapai, maka konflik itu akan semakin lama selesai. Salah satu contohnya adalah sekarang Iran, Palestina dengan Israel. Karena tahu kenapa? Karena tujuannya belum tercapai, maka konflik itu akan terus terjadi. Kecuali konflik itu akan berhenti kalau tujuannya sudah tercapai. Ya, seperti yang terjadi yang kemarin. Konflik itu berlanjut sampai ke jalan lurus. Nah, kenapa? Karena tujuannya belum tercapai. Seandainya dia sudah tercapai, damai, mau melepaskan egonya masing-masing, maka selesai konflik itu. Ya, jadi kalau belum tujuan tercapai, tidak akan terus berlanjut. Kemudian adanya pengetahuan maupun kesalahan dari konflik. Berarti di sini adalah kalau konflik itu akan berakhir kalau ada yang mengalah. Ya, pasukan ada 2 pihak kayak kemarin konfliknya. Sama-sama ego. Si kelompoknya si A tidak mau mengalah, kelompoknya si B dia tidak mau mengalah, pasti akan terus berlanjut konflik ya. Sama dengan Israel dengan Palestina, sama-sama tidak mengalah. Apakah konfliknya berakhir? Sampai sekarang masih perang. Tidak akan berakhir, jadi harus ada yang mengalah. Sama kalau kita bertengkar sama teman kita. Kalau tidak ada yang mau saling memaafkan, tidak ada yang mau mengalah, itu kita akan terus berbombe, pulang itu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau mau ya saya minta maaf, pasti kita akan langsung damai. Itu harus ada yang mengalah. Konflik itu selesai. Kemudian adanya peranan pemimpin yang membiayai. Semakin tinggi biaya, atau contoh Israel banyak pemasukan dari ambil Israel ya, banyak yang bantu, ya, banyak yang kasih senjata. Apakah konfliknya terakhir? Tidak, karena banyak senjatanya. Kecuali kalau dia tidak punya senjata, maka otomatis konflik akan berhenti. Sama membiayai. Bagaimana caranya kita mau berperang kalau tidak ada perang? Iya, seperti itu. Kayak kalau orang mau tawuran, tidak ada yang mau sponsori. Mau demo, tidak ada yang mau sponsori. Pasti tidak akan terjadi konflik. Tidak akan terjadi demo karena siapa yang mau biayai itu. Jadi ada 3 hal faktor lamanya konflik terjadi. Yang pertama, tujuannya belum tercapai. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mau mengalah. Kemudian yang ketiga, ada yang memberikan biaya. Jelas sampai sini? Ya, saya mendemonstrasi itu ya. Karena hal ini dijelaskan. Ini masih teori ya, lumayan. Menurut Lewis Akoser, konflik sosial itu ada 2. Ya, yang pertama ada namanya realistis. Kalau realistis berarti nyata. Dan yang kedua ada namanya non realistis. Non realistis artinya iya, tidak nyata. Kalau realistis berarti adanya kekecewaan dari individu atau kelompok. Nah, contohnya itu adalah buruh yang melakukan demo agar dinaikkan gajinya. Itu adalah konflik realistis. Ya. Nah, untuk saya demo ini karena tidak bagus nilai tidak boleh. Ya, ada kekecewaan, kecuali kalau harus memberikan penjelasan. Kemudian contoh konflik non realistis berarti yang berasal dari tujuan saingan yang bertentangan atau melainkan dari kebutuhan yang meredakan ketegangan atau yang tidak nyata gitu. Ya, contohnya adalah sihir, santet, kan tidak dilihat dengan mata kepala atau sudah ditahu apakah benar-benar dia sakit karena disantet atau disihir, tapi tidak nyata. Ya, itu ya jelas sampai sini. Jelas bro. Nanti kalau materinya itu sudah ada di belajar. Ya, kemudian teori yang terakhir, menurut Karen Roth, ya, menurut Karen Roth, konflik itu berasal dari spasial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Ya, Karen Roth melihat masyarakat memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerja sama. Nah, Karen Roth menggunakan teori perjuangan kelas Marxian, yaitu membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer atau perjuangan kelas dalam masyarakat modern yang berada pada pengendalian kekuasaan. Dan hampir sama dengan teorinya Karl Marx. Sama-sama perjuangan kelas. Nantinya ada orang bawah, kelas bawah berjuang untuk diakui atau masuk ke kelas atas atau masuk ke kelas menengah. Seperti itu. Kemudian lanjut. Karen Roth, ya,
Kalau menurut Darenro, sebagian pihak kalau konflik yang terjadi menurutnya Darenro itu semuanya hampir dikuasai dan dikontrol oleh pemilik kekuasaan. Jadi yang menguasai ini kalau ada konflik terjadi menurutnya Darenro adalah orang borjuis, kaum borjuis atau pengusaha atau pemilik modal. Kenapa? Karena dia yang punya kekuasaan, sedangkan yang dikuasai adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan. Maka akhirnya apa? Akan muncul namanya kemiskinan, pengangguran, ya. Kenapa muncul kemiskinan dan pengangguran? Contoh, saya adalah penguasa atau pemilik modal. Saya kena pandemi COVID-19, otomatis saya harus memberhentikan beberapa karyawan saya, maka saya harus melakukan namanya PHK, putusan apa namanya PHK? Putusan hubungan kerja, jadi pemecatan secara sepihak. Maka ketika saya melakukan PHK, maka terjadilah namanya pengangguran. Dari adanya pengangguran muncullah namanya kemiskinan. Itulah berdasarkan teorinya Darenro. Ya, ngerti? Jelas? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum bulannya? Ada? Ngerti? Terlalu luar biasa. Ngerti? Oke, kalau ngerti, Ibu putarkan video ya. Ini nanti video kita analisis ya. Enggak, langsung tadi. Ini kita nonton, kita analisis. Video pertama ini termasuk ke dalam teorinya siapa? Apakah teorinya Karl Marx atau teorinya Lewis Foster atau termasuk teorinya Darenro? Kemudian kalau kita ini menurut saya, menurut teori video pertama adalah menurut teori Karl Marx, karena tuliskan alasannya, gitu ya. Nanti saya putarkan, kita analisis ya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kenaikan UMK Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp25.000 dari UMK tahun 2022. Menurutnya perhitungan itu sudah sesuai regulasi karena Pemkot Surabaya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 seperti pemerintah daerah lain di Indonesia. UMK Kota Surabaya tahun ini sebesar Rp4.775.479. Kalau terkait dengan UMK pemerintah itu sudah diberikan acuan terkait dengan BP, sehingga kami akan mengacu pada BP itu. Karena pemerintah sudah ada aturan, kami untuk itu menggunakan BP. Kita BP itu. Ya. Kalau dari hitungan BP itu ketemunya dari sekitar 25.000-an ya, 25.000-an. Ribuan buruh dari Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo Kamis sore melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar 13% dan meminta Pemprov Jatim tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar perhitungan upah. Aksi ribuan buruh ini sempat diwarnai blokade jalanan Madiani dan membuat kemacetan panjang. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menolak penggunaan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai dasar perhitungan upah minimum provinsi. KSPSI menilai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai dasar perhitungan UMP sudah tidak relevan. Presiden KSPSI mengklaim pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait pengupahan. KSPSI meyakini Presiden bisa memahami kondisi buruh di Indonesia dan akan menertibkan aturan baru sebagai pengganti PP 36 tahun 2021. Kami meminta pemerintah untuk segera menentukan formula pengupahan yang baru untuk menggantikan PP 36. Sebelum besar, keyakinan kami sangat yakin bahwa PP 36 tidak digunakan lagi di Indonesia untuk formula pengupahan di seluruh Indonesia. Jika pemerintah tetap menggunakan peraturan lama sebagai dasar pengupahan, KSPSI menyebut akan menyiapkan aksi besar sebagai bentuk penolakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, sudah di atas ini yang berkaitan apa? Kenapa dulu? Demo untuk Oke, sekarang yang kedua. Gelombang penghapusan hubungan kerja atau PHK terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
Jadi kedua nih Bu. Ya, betul. Lebih guru yang terkena PHK dalam kurun Januari hingga Oktober 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut, gelombang PHK ini sebagian besar terjadi pada industri padat karya yang berada di Sukabumi, Subang, Purwakarta, dan Bogor. Tingginya angka PHK disebut merupakan akibat dari pandemi serta resesi ekonomi global yang mulai melanda negara-negara tujuan ekspor Jawa Barat di Eropa dan Amerika. Dan saya lihat hampir sebagian besar yang melakukan ini adalah perusahaan industri padat karya yang hampir sebagian besar adalah di sektor baru dan sektor transportasi yang hampir semuanya adalah perusahaan-perusahaan dengan ekspor ke Eropa dan Amerika. Terutama kita berharap dengan BWI ini perusahaan akan bisa bertahan gitu ya. Selain bertahan dan fungsinya juga bisa mencoba mengalihkan menjadi pasar baru selain bayarnya dari Eropa dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran menilai, resesi ekonomi global membuat sejumlah negara membatasi pembelian barang-barang non esensial seperti tekstil yang menjadi industri padat karya terbesar di Jawa Barat. Faktor lain seperti penggunaan teknologi juga turut menggeser keberadaan sumber daya manusia dalam industri. Kelihatan misalkan dari pernyataan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali ke 5%, reformasi itu belum berkata. Dulu cirinya itu dia informality. Ketika COVID tahun 2020 terjadi, itu informality seperti persen pekerja yang bekerja informal. Begitu kan mereka yang bukan bekerja di COVID ya, dia yang meningkat 5% dari 50 ke 60. Sampai ke 2020 dari BPS itu namanya masih gitu. Jadi sama sekali berbeda. Berarti ini artinya sekarang ini lihat. Nah ini faktornya yang saya khawatirkan. Ini fenomena para pekerja dan ini disebutkan itu faktor terjadi dalam masa yang bersama. Jadi faktor bisnis cycle, disebutkan adanya fenomena ekonomi defisit, plus ditambah dengan yang lebih sifatnya jangka panjang, sistem long term. Kalau informasi betul ini ada jadi Arif menyarankan pemerintah daerah lebih proaktif untuk melindungi pekerja maupun pengusaha melalui skema pencegahan dan mitigasi seperti memfasilitasi negosiasi antara pekerja dan pengusaha saat terjadi PHK, memberi bantuan pada pelaku industri agar usahanya cepat jalan, serta memberikan pelatihan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja agar mereka mampu berdaya kembali. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Ya, ada dua video ya. Nanti dikerjakan di KPD. Jadi di sini ada tempatnya video 1 dan video 2. Kalau ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan sama ibu ya. Silakan kalian untuk diskusi dengan kelompoknya. Berarti udah juga Iya, dua. Kalian juga mau tahu kalau masuk semuanya ketika itu boleh kalau kita masuk. Ya, tidak salah. Boleh lebih dari satu teori dalam satu video. Oke, waktu kerjanya bisa sampai 20 menit atau 15 menit? 20 Bu. Oke, 20. Berarti nanti selesai pukul 1 lewat 10. Ya. Pukul 2 lewat 10 selesai. Ya, jangan kerjakan 20 menit. Cepat kan 20 menit? Ya, oke. Atau 15 menit kerjakan video. Nanti setelah itu kita presentasikan. Iya. Kalau ada sempat hari ini selesai, kami lanjut setidaknya adalah satu kelompok atau dua kelompok yang ada presentasi. Oh. Itu nanti kalau yang presentasi ada sesi Ya, jelaskan saja. Kalau presentasikan, itu presentasikan tidak pakai diskusikan. Kenapa itu? Ada saya. Kita sudah biaya ayat berapa masuk? Sebentar gitu. Kalau kurang jelas dari penjelasannya itu nanti kalian bisa tambah materi yang ini bahan ajar yang dibagikan.
Siapa tahu kan ya membantu nanti naik presentasi. Kalau presentasi kan kamu Ya. Semuanya naik. Tapi ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai membaca materi. dia berniat. Ada yang berpisah. Naik kan bagus. Boleh dibagi video satu yang macam itu. Itu benar video pertama. Ya. Ya. Jelas tadi Pak. Iya, jangan cepat, lebih cepat selesai lebih bagus. Pagi istirahat. Video satu. Kalau kan kita pintar gitu, panggilnya. Dan jawabannya kan jadi kalau mulai Kamu tahu kan sekali. oh kita kalian video kamu video Keputusan hubungan kerja ada pemecatan secara sepihak pemberhentian apa tadi? Waktunya sekarang 15 menit ya. Ini udah dikembalikan sih Pak. Ini begitu ya, makan aja. Gak usah dikembalikan. Ya.
Kedua, Gelombang keputusan kerja atau PHK terjadi di Jawa Barat berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Setidaknya ada 73.000 lebih buruh kepala daerah dapat menurunkan pendapatan 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat gelombang PHK ini sebagian besar terjadi pada industri padat karya berada di Sukabumi, Subang, Purwakarta, dan Bogor. Tersebut merupakan efek dari pandemi serta resesi ekonomi global yang menilai kedua negara tujuan ekspor Jawa Barat di awal pemerintah. Dan saya lihat sebagian besar ini adalah perusahaan industri padat karya yang hampir sebagian besar adalah di sektor garam dan sektor transportasi yang hampir semuanya adalah ekspor ke padat. Terutama kita berharap dengan ini perusahaan akan bisa bertahan baru selain yang dari Eropa. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran menilai resesi ekonomi global membuat sejumlah negara membatasi pembelian barang-barang non esensial seperti tekstil yang menjadi industri padat karya terbesar di Jawa Barat. Faktor lain seperti penggunaan teknologi juga turut menggeser keberadaan sumber daya manusia pada industri itu. Kita sudah baru ke 5%. Belum berfaktor. Dulu cirinya ini dia informality. Kalau kita tahun 2020 jadi informalitas 10% dari sektor informal. Itu kan mereka yang menjadi contoh sekali. Dia adalah meningkatkan persen dari hal ini adalah Hari penyelenggara pemerintah daerah untuk memiliki kerjaan bersama melalui skema pertukaran dan integrasi seperti fasilitasi negosiasi antara pekerja dan pengusaha saat terjadi PHK, memberi bantuan kepada pelaku industri agar usahanya tetap jalan, serta memberikan pelatihan bagi para pekerja yang sempat memutuskan hubungan kerja agar bertahan bekerja kembali. Raisa Nisa dengan Kira Hadiah tentang Jawa Barat. ya saya putar kembali ke atas ya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kenaikan UMK Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp25.000 dari UMK tahun 2022. Menurutnya peraturan itu sudah sesuai regulasi karena Pemkot Surabaya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 seperti pemerintah daerah lain di Indonesia. UMK Kota Surabaya tahun ini sebesar Rp4.375.479. Kalau terkait dengan UMK kemarin naik terus diberikan acuan pada sehingga kami akan mengacu pada PP itu. Karena pemerintah sudah melakukan kami itu akan menggunakan PP itu dengan PP itu. Kalau dari PP itu ketemu dari sekitar 25.000. Ribuan pemuda di Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo Kamis sore melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar 13% dan meminta Pemprov Jatim tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar perhitungan upah. Aksi ribuan buruh ini sempat mewarnai blokade Jalan Ahmad Yani dan membuat kemacetan panjang. Konfederasi
Federasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menolak penggunaan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai dasar perhitungan upah minimum provinsi. KSPSI menilai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai dasar perhitungan UMP sudah tidak relevan. Presiden KSPSI mengklaim pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait pengupahan. KSPSI meyakini Presiden bisa memahami kondisi buruh di Indonesia dan akan menerbitkan aturan baru sebagai pengganti PP 36 tahun 2021. Kami juga memberikan untuk segera menentukan program yang baru untuk menggantikan BPJS. Sebelum besar, kami sangat yakin bahwa BPJS tidak digunakan lagi di Indonesia untuk program pengupahan. Jika pemerintah tetap menggunakan peraturan lama sebagai dasar pengupahan, KSPSI menyebut akan menyiapkan aksi besar sebagai bentuk penolakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ada ya Bu, coba. Ada di sini. Waktunya setelah komunit ya. Yang mana ya? Yang mana? Ya, Pak. Ya, satu menit. Sudah satu. Sudah. Sudah selesai sudah satu. Video kedua itu tentang PHK. Kalau video pertama itu tentang kenaikan gaji buruh. PHK. Bisa jawab. Bisa dibantah? Bantah? Dibantah pendapatnya. Kita lewati ya, kalau waktunya ada boleh, kalau kurang nanti kita skip lanjut ke rumah selanjutnya hari besok Rabu.
Ya, aku orang insya Allah kalau misalnya sudah kelompok satu, kelompok dua mana? Sudah? Nomor berapa lagi? Dua. Kelompok tiga mana? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Kelompok lima? Enam? Sudah satu. Sudah 3 menit ya? Iya bisa cepat sedikit. Ya, kelompok berapa? Ya dong, kelompok besar kelompok bersih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Jawab jalan itu. Sederhanakan kan kalimatnya. Saya jelaskan aja ya. Video ini tentang putus hubungan kerja atau PHK atau ada pemecatan. Ya, 1 menit lagi terakhir. Sudah juga. Ini kan menganalisis. Dalam menganalisis itu ada sudut pandang. Jadi pandangan satu individu dengan individu yang lain itu kan berbeda. Jadi tidak ada istilah salah atau benar, tapi adanya yang kurang tepat. Karena sudut pandang orang itu beda-beda. Bisa jadi menurut saya video A menurutnya tokoh ini, video B dua menurut ini tidak tekan juga sudut pandang kita masing-masing. Dan dalam menganalisis itu tidak ada istilah salah benar. Ya, kerjakan saja sesuai hasil analisis kalian masing-masing. Bukan menurut kelompok lain. Ya, sudah. Ya, waktunya selesai. Sekarang ya, karena sudah jam 2:10, sekarang kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, dan semua untuk hari ini karena waktunya sedikit, maka kita skip dulu kelompok yang presentasi. Jadi minimal 1. Nanti Rabu masih ada pertemuan sosiologi, kita lanjut presentasinya hari Rabu besok. Untuk hari ini supaya ada yang mau presentasikan, kita wakilkan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1.
Sanggup jalan. Tapinya Reka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang video berita pertama dan kedua yang akan dibawakan oleh Lutfi. Kepada yang kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Baik, kami tadi sudah berdiskusi dan mendapatkan hasil yaitu dari video pertama. Dalam video pertama kami menyimpulkan bahwa video tersebut masuk dalam teori Karl Marx yang dikarenakan para buruh tidak terima dengan UMK yang begitu murah. Jadi para buruh ingin meminta kenaikan UMK. Bahkan SPSI mengancam bahwa jika permintaan mereka yang kenaikan gaji sebesar 13% tidak ditepati, maka mereka akan mendatangkan demo yang lebih besar. Ini termasuk teori dari Karl Marx juga dikarenakan karena adanya pihak yang lebih dominan, yaitu para penguasa, yang menguasai pihak yang berkelas rendah, yaitu para buruh. Oke, lanjut ke video kedua. Kami sudah dapat mendiskusikan bahwa video tersebut termasuk dalam teori dari Ralph dan Randolph. Dikarenakan para karyawan hanya mengikuti perintah dari atasan untuk di PHK. Padahal sebenarnya di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak ingin di PHK. Tapi karena mereka hanya kelas bawah, yaitu hanya sebagai karyawan, jadi mereka hanya bisa patuh kepada atasan, bisa di PHK. Telepon atas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah hasil analisis kami dari kedua video tersebut. Demikian, itulah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bangga untuk kamu-kamu. Ini video terakhir tadi Bu. Bukan, tapi pemecatan dari pemilik PHK. Bisa kerja. Kan demo. Yang demo itu video satu. Kalau yang video satu itu adalah demo para buruh untuk menuntut kenaikan gaji. Ya, kalau kedua adalah pemutusan hubung atau PHK, pemutusan hubungan kerja dari pemilik modal kepada buruh. Siap? Oke. Saya rasa kita nanti berhasil proses presentasinya masih ada 5 kelompok, kita lanjutkan besok ya. Hari Rabu kalau tidak ada halangan. Hari ini pembelajarannya luar biasa itu. Menurut ibu sih bagus, siswanya baik, antem ya. Mendengar ya, kalau mau keluar dari kelas atau izin kemudian masuk ke salam, itu adalah sebuah sikap positif yang kalian terapkan. Kemudian yang kedua adalah meskipun siang bolong panas tapi pakainya masih rapi. Iya, rapi ya, semua bajunya masuk. Buat kerjasamanya oke, ibu ada yang sedikit ngelamun ya, udahlah namanya juga ngantuk ya, pasti ada yang sedikit ngantuk. Tapi overall kalian luar biasa, kalian hebat, sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke penutup, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Hamdan. Oke, silakan. Kok menurut Hamdan saja? Hamdan siapa tadi? Siapa?
Ya, yang besar. Oke, kalau sudah ada yang bisa saya pergi ya, simpulkan. Ya, yang simpulkan adalah rezeki. Ada berapa teori hari ini kita pelajari? Ya, ada 3. Yang pertama, teori menurut Karl Marx. Kedua, ketiga, ada yang bisa bedakan teorinya Karl Marx? Kalau teori Karl Marx tentang apa? Bawa yang Pertentangan antar kelas. Kemudian kalau dari Samosir tentang ya, kelas bawah meminta pengakuan terhadap kelas atas. Ya, minta saya bukan saya dulu. Kemudian yang terakhir, Sarendrov tentang apa? Sama, tentang juga pertentangan antar kelas. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, sekarang kita akan melakukan restitusi. Ya. Restitusinya adalah Ibu harap kalian kan ada berapa? Ada berapa keyakinan kelas kita? Ada? Keyakinan kelas yang kalian buat adalah keyakinan kelas yang kalian sudah sepakati bersama dengan wali kelas. Saya katakan yang pertama, menunjukkan perilaku penuh tanggung jawab. Kedua, menciptakan suasana aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, berperilaku disiplin. Kemudian yang kelima, menunjukkan atau mencerminkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ada 5. Ibu bagikan sebuah sticky notes. Ya. Buat. Kalau itu ada restitusi. Ada solusinya. bisa tidak sama Bu katanya gitu. Bu ya, Jangan samaran Bu. Saya ibu nggak tahu nama samaran Anda. Cuma nama yang sesuai apa yang Ibu kurang satu. Bu ditulis nama negara. tulislah anak cantik. Ya, sekarang kalian melakukan refleksi selama proses pembelajaran. Adakah perbuatan atau sikap yang kalian lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas kalian? Ya. Kemudian kalian tulis di sini di sticky notes beserta jenis pelanggaran yang kalian lakukan, kemudian alasannya kenapa kalian melanggar, kemudian paling bawah tulis namanya. Kalau tidak ada, plus berarti kalian bagus, siswa yang sangat luar biasa. Ya. Kalau sudah, silakan ya ditempelkan.
Setiap ada apa namanya? Siap satu. Tidur. Jangan tidur. Karena tidur lagi dan saya. Kita ada sedang nanti. Tidur lagi. Sudah semua. Guys, selanjutnya saya kasih kertas. Karena kalian kan sudah tulis pelanggaran dan alasannya. Nanti ibu baca terakhir. Sekarang karena kita tahu ada pelanggaran yang kita lakukan, dan kita tahu alasannya kenapa kita melanggar. Sekarang cari solusinya untuk permasalahan kita sendiri. Kira-kira kalau kita ngantuk, apa solusinya? Saya mau kasih Ya, apa ya? Ya, apa itu? tapi solusinya Tetap semangat. Kayak apa nih? Ini ditulis. Kalau sudah saya tempelkan, kita bahas. Ibu guru kan baik. Ambil. Ibu kalau tidak nanti takut tidak dengar. Oh ya, kasihnya satu kata semangat untuk teman lagi. Atau untuk diri sendiri. Atau kamu menjadi siswa yang baik. boleh solusi untuk kau deh. Aku tak boleh. Ya, Solusi sendiri sendiri. Yuk, ayo solusi di dalam. Tapi nggak ada.
Bawa ke atas sih. Ya, di sini kan iya. Bos aku itu. Dari bawah ke atas. Ya. Di situ sekali. Apa? Ya, bisa. Walaupun ada video. Ya, solusi dulu. Ada solusi untuk jelasin. Jelasin kau kalau Ya, saya nambah satu. Alhamdulillah saya Islam sudah baca. Kita dapat tahu diri kita sendiri kan. Kenapa kita tepuk tangan? Itu kita tangan itu adalah memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Karena ada beberapa teman kalian, alhamdulillahnya tidak melakukan pelanggaran. Itu adalah sikap jujur dari kalian, sudah bertanggung jawab. Tetapi dan itu amati di sini pelanggarannya hanya satu, ngantuk. Ngantuk. Karena ada wajar sih memang ngantuk ya. Memang kan yang terakhir panas, ngantuk ya. Apalagi tadi diskusinya agak lumayan panjang gitu. Itu memberikan celah untuk ya ngantuk ya. Sekarang kita lihat solusinya. Saya anggap tidak bangga rata-rata tidur, ya, rata ngantuk. Dan solusinya yang menarik adalah jangan sering atau suka begadang, ya. Kemudian yang kedua tidak tidur lagi. Iya kalau ngantuk tidak tidur lagi. Nah ini lagi, dan solusinya jangan begadang saat malam atau minta izin ke guru untuk bersih muka. Sure. Ya kalau ngantuk daripada kalian tidur, mending minta izin sama guru. Guru isi saya ke WC, cuci muka, kan saya ngantuk. Itu diberikan izin daripada kalian tidur di dalam kelas. Sholat Jam 2, setengah 3 itu sholat apa? jam sebelum masuk tadi bukan Oh gitu ya. Jadi untuk teman saya, untuk teman sebelah saya yang tidur nanti saya sebelah, saya kasih solusi itu yang nyata gitu. Maksudnya jangan sampai menzalimi orang lain, ya. Itu namanya tidak bertanggung jawab atau tidak saling menghargai dan menghormati sesuai kayak kelas. Itu pelanggaran. Ada orang kalau nggak tidur kita semua baru pakai mulut kayak aduh. Itu pelanggaran berat. Itu sudah terang-terangan sudah melakukan pelanggaran kayak jelas. Ya. Kalau ada teman nggak tidur di samping, kira-kira apa yang dilakukan Gozi? Teman tak tidur, apa yang harus dilakukan supaya ini teman tak bangun gitu atau tidak tidur? sembuh dari temannya Supaya dia bangun bukan suruh tidur. Masa pelan-pelan seperti ketuk di depan saya. Kalau ternyata sudah diketuk di atas meja depan mukanya nggak bangun. Ya kelas. Saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Oh, dihargainya itu jangan diganggu. Tidur. Itu dalam kelas. Apakah dia melanggar? Terus kalau kita melihat orang melakukan pelanggaran kemudian kita biarkan, apakah itu termasuk pelanggaran? Iya, pelanggaran. Berarti yang harus kalian lakukan adalah iya, membangunkan dengan cara yang kemudian ada solusinya adalah perbanyak olahraga. Memang kalau kita iya, jangan pagi-pagi itu benar dikenakan payung. Kalau ada orang yang ada di sekolah, hello. Kalau contoh, saya yang selalu ngantuk banget tanya. Dengarkan solusi dari yang pokoknya bangun pagi-pagi olahraga dulu.
udah lari kah, apakah, stretching kah, kalau itu mandi gerak kepala, benar gitu ya? Benar. Benar. Terima kasih lah sama Koyu yang memberikan solusi ke saya hujan. Kemudian terusnya sama ya, pergi cuci muka supaya segar kembali sebelum pelajaran dimulai, saat pelajaran dimulai. Dua kakinya bu. Jangan lagi lupa mandi ke WC. Siapa bu? Kecilan kami. Cuci muka olahraga itu aja terusnya. Cuci muka olahraga dalam begadang. Karena santai sih karena salah. Jadi ada solusi yang kita lakukan supaya dalam begadang. Kalau orang suka main game, mau hapus game basketball. Hapus game kemarin. Jangan hapus game, apa yang kita proses lagi supaya tidak ada. Tapi itu sudah kebiasaan. Dua-dua udah sampai kerjanya itu. Orang lupa kasih bangun kalau pagi. Nah, harus 1 menit. Bisa mungkin kalau terus bagaimana supaya tidak terlambat bangun? Festival. Hah? Siap. Pakai alarm. Kalau ada alarm yang bunyi, bangun dia. Biasa juga bangun, baru kasih mati. Oh, jadi saya tidak. Jadi caranya adalah supaya apa sih supaya jangan makin lagi. Ya, tidurnya 10-nya dia dalai tidak pernah begadang. Nanti kamu nanti tidurnya jam 10. Jadi kalau lewat jam 10 jangan ada yang bed dalai ya. Jangan ajak mama kan. Ya, supaya kalau belajar itu ya ngantuk lagi. Oke, itu adalah solusi dari untuk dirinya sendiri. Ya, jadi satu di pelanggaran yang kita lakukan hanya satu, mengantuk, selebihnya overall bagus. Ya, kalian sudah menunjukkan sikap perilaku yang bertanggung jawab dan sudah mengerjakan tugas dengan baik. Itu poin plus. Kemudian yang kedua, saling menciptakan suasana aman dan nyaman. Ya, semuanya nyaman gitu. Belajar dengan senyum, canda tawa itu sudah nyaman dan nyaman. Kemudian yang kedua, sudah saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Itu plus. Kalian menghormati ibu, kalian juga menghormati teman itu sudah bagus. Kemudian yang ketiga, sudah berperilaku disiplin. Kenapa ibu mengatakan sudah berperilaku disiplin? Karena semuanya masuk tepat waktu dan caranya. Kemudian menunjukkan dan mencerminkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, terbukti saya masuk tidak ada sampah. Tapi kalau dari depan bersih loh, tadi ibu jalan. Iya. Kalian hebat, kalian luar biasa sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sebelum ibu tutup, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimanakah proses pembelajaran yang kalian suka? Begini aja, oke. Ingat ya, besok kita ketemu lagi. Jadi itu tadi tugasnya silakan diselesaikan di rumah. Besok kita lakukan presentasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.